Shalom, selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami yang selalu memberkati, menemani dan melindungi kami hingga di pagi saat ini Tuhan. Kami bisa bangun dari tempat tidur kami, beraktivitas seperti biasanya, dan kami akan kembali Tuhan melakukan setiap pekerjaan kami di hari ini. Tuhan menyapa kami melalui firman yang akan dikumandangkan di saat ini Tuhan. Biarlah hati kami bersuka cita di dalam-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur 103 ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saya bacakan ulang. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, kita tidak dapat terlepas dari pengalaman yang melakukan kesalahan, melanggar prinsip atau bahkan berbuat dosa. Konsekuensi dari tindakan tersebut seringkali menghadirkan beban psikologis dan spiritual yang signifikan, seperti rasa bersalah, penyesalan mendalam, atau perasaan tidak layak di hadapan Sang Pencipta. Beban-beban ini jika tidak diatasi dapat menghambat pertumbuhan rohani kita dan merenggut sukacita yang seharusnya kita miliki dalam iman. Namun di tengah realitas kerapuhan manusia ini, firman Tuhan menawarkan sebuah kebenaran yang membebaskan dan penuh pengharapan. Mari kita fokuskan perenungan kita pada satu ayat dari kitab Mazmur, yaitu Mazmur 103 ayat 12. Sebuah deklarasi agung tentang sifat pengampunan Allah. Jika dikatakan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Mazmur 103 ayat 12. Ayat yang secara ringkas ini mengandung kedalaman teologis dan implikasi praktis yang besar bagi kehidupan iman kita. Kita akan mengeksplorasi 3 dimensi utama dari pernyataan ini. Pertama, jarak yang terbatas, sifat absolut pengampunan Allah. Frasa sejauh timur dari barat merupakan sebuah letak geografis dan metaforis yang digunakan dalam konteks ruang dan arah. Timur dan barat adalah 2 titik yang secara matematis dan konseptual tidak pernah bertemu. Tidak peduli seberapa jauh seseorang bergerak, setiap langkah ke timur akan selalu menjauhkan dari barat, dan begitu pula sebaliknya. Metafora ini digunakan untuk menggambarkan sifat absolut dan sempurna dari pengampunan ilahi. Ketika Allah mengampuni, Dia tidak sekedar menutupi atau menangguhkan hukuman. Dia menghapus pelanggaran itu secara tuntas, seperti membuang sesuatu ke dalam yang tak terbatas, di mana ia tidak dapat lagi ditemukan atau diungkit. Tidak ada memori dosa yang tersisa dalam catatan ilahi untuk dipertimbangkan kembali di kemudian hari. Pemulihan hubungan yang utuh karena dosa-dosa kita telah dijauhkan secara total, akhirnya menjadi sebuah penghalang antara manusia dan Allah. Ini memungkinkan pemulihan hubungan yang utuh tanpa adanya beban masa lalu yang mengganggu relasi tersebut. Berbeda dengan pengampunan manusiawi yang seringkali bersyarat atau masih menyisakan jejak luka. Pengampunan Allah itu absolut dan sempurna. Tidak ada hal-hal yang bisa diungkit, tidak ada hal-hal yang bisa diingat, tidak ada hal-hal yang bisa kembali menyalahkan seseorang karena perbuatan yang salah.
Yang kedua Bapak Ibu, tindakan aktif Allah, kuasa penjauhan dari dosa. Ini adalah inisiatif Tuhan. Pengampunan yang Tuhan beri bukanlah sesuatu yang kita hasilkan atau kita bayar. Justru Allah yang berinisiatif dalam proses rekonsiliasi ini. Melalui kasih karunia-Nya dalam Yesus Kristus, jalan pengampunan telah dibuka dan pelanggaran kita dijauhkan. Kemahakekuasaan Allah, hanya yang maha kuasa yang dapat melakukan tindakan menjauhkan dari dosa atau menghapus dosa dari skala yang bisa dikatakan sejauh timur dari barat. Ini menekankan bahwa kekuatan manusia tidak memadai untuk mengatasi beban dosanya sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu, dosa yang disadari dan tidak disadari, baik pelanggaran yang kita sadari maupun yang mungkin luput dari kesadaran kita, semua dapat diampuni melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Dosa personal dan komunal, baik kesalahan pribadi maupun dosa yang mungkin berdampak pada komunitas, semua dapat dijauhkan melalui pengampunan-Nya. Besar dan kecil, tidak ada perbandingan dengan dosa itu, besar mau dosa kecil. Dan tidak ada dosa yang sehingga tidak perlu diampuni oleh Tuhan. Inilah inti dari Injil yang dikatakan dalam kitab Mazmur ini. Melalui Yesus Kristus di kayu salib, harga untuk setiap pelanggaran kita telah dibayar lunas. Oleh karena itu, Allah dapat menjauhkan pelanggaran-pelanggaran kita, tidak memandang siapa kita, tidak memandang diri kita, tidak melihat apa yang kita miliki saat ini. Itu artinya Bapak Ibu, Tuhan telah membayar lunas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan Tuhan tidak akan mengungkit kembali, dan Tuhan tidak akan mengingatnya kembali sebagai bukti, sebagai bentuk hal kita yang membuat diri kita bersalah. Tapi Tuhan telah membayar lunas di kayu salib melalui pengorbanannya di kayu salib, yang pada akhirnya manusia beroleh kehidupan yang kekal. Manusia juga menempati tempat yang Tuhan telah sediakan untuk kita nantinya. Amin.